yaitu menggalangkan gerakan mempunyai APAR yang ada di masyarakat. Siapa yang wajib harus mempunyai APAR? APAR itu adalah alat pemadam api ringan. Itu yang bisa digunakan saat kejadian awal api kecil bisa dipadamkan menggunakan alat pemadam itu. Satu, tentunya ASN wajib. ASN itu pegawai negeri sipil yang ada di lingkungan DKI Jakarta, walaupun mereka tinggal di luar DKI, mereka wajib Pak. Jadi wajib mempunyai alat pemadam, foto, timestamp, nanti kirim, itu mulai didata. Siapa lagi selanjutnya adalah pegawai non ASN, karena mereka mendapatkan honor atau mendapatkan upah dari anggaran Pemda, makanya wajib memiliki APAR. Selanjutnya termasuk perangkat di masyarakat, RT, RW juga harus mempunyai APAR, alat pemadam. Ada sebagian yang sudah kita distribusikan sebagai aset, namun apabila belum mencukupi silakan untuk memiliki atau mempunyai APAR. Lanjut juga para kader yang ada di kelurahan, Jumantik, termasuk PKK dan lain-lain sebagainya yang mendapatkan intensif dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta, termasuk FKDM ya. Jadi diharuskan mempunyai APAR. Jadi ini menunjang pendistribusian penyebaran alat pemadam di tengah-tengah masyarakat. Selanjutnya kewajiban dari kami pemadam termasuk Pak Satgas yang ada di kelurahan untuk melakukan pelatihan atau pembinaan di masyarakatnya, berkolaborasi bekerjasama dengan Pak Lurah. Ini terkaitan dengan Ingub, ini menjadi instruksi gubernur yang baru karena untuk solusi menekan angka kebakaran. Kebakaran boleh ada, frekuensi boleh ada, namun seyogyanya saat ada kejadian bisa dicegah sedini mungkin atau secepat mungkin. Jadi mengurangi dampak kerugian. Itu. Jadi kalau apabila ada kejadian kebakaran, seyogyanya segera masyarakat mengatasi dengan alat sehingga saat api kecil bisa kita tangani. Lanjut, pemadam ini untuk DKI Jakarta ini tidak hanya kita urusannya dengan kebakaran, kita juga mempunyai tim rescue, tim penyelamat. Ini berkembang. Apapun permintaan masyarakat, ada di tengah-tengah masyarakat, bila membutuhkan pertolongan silahkan menghubungi kami yang piket 1 kali 24 jam. Non biaya atau gratis, silakan apa aja. Padahal kadang hal-hal sepele, hal-hal kecil, kunci masuk gorong-gorong, HP masuk gorong-gorong, atau kucing atau ular ada di masyarakat yang kita membayar. Apapun kebutuhan atau masyarakat yang memerlukan pertolongan, kami sebagai Dinas Pemadam Kebakaran wajib hadir di tengah-tengah masyarakat. Ini yang luar biasa tanggung jawab yang diemban oleh kami sebagai anggota Dinas Pemadam Kebakaran multifungsi. Jadi sekiranya untuk saat ini sudah diterima di tengah-tengah masyarakat. Ini penghargaan yang harus kami pertahankan nama baik ini, karena saat kita kolaborasi dengan masyarakat, situlah terjalin kerjasama sehingga tercipta rasa aman masyarakat terhadap bahaya kebakaran. Sekali lagi mohon waktunya ya Bapak untuk hari ini, mungkin tidak nyampe sore, mungkin tengah hari lah, nanti materi langsung praktek. Nah saat praktek ini seyogyanya para peserta mencoba, karena di situ masih ada pendampingan dari kami, jadi ada pengalaman. Jadi karena semua alat prakteknya sudah kami siapkan, monggo silahkan sama-sama mencoba ya Pak ya. Jadi kalau ada kejadian nanti sudah tidak panik lagi, karena saat darurat itulah kadang-kadang
kita kalau udah panik, ribet, akhirnya apa yang harus kita lakukan suka lupa. Tapi kalau kita tetap tenang dan kita sudah mempunyai bekal, insya Allah. Jadi mudah-mudahan untuk RW 01 ini aman dari bahaya kebakaran. Oke, itu aja ya. Nanti dilanjut dari Pak Jayan. Karena saya juga sedang menjalankan piket hari ini yang harus mengawasi se-Jakarta Barat. Hari ini saya akan undur diri ya Pak Jayan. Nanti dilanjut aja. Sekali lagi selamat mengikuti kegiatan ini sampai habis, sampai akhir. Sekali lagi kalau ada pengalaman tadi silakan tanyakan pada narasumbernya. Pak Jayan atau ini sama aja Pak Lurah Roh Malaka di kebakaran. Masih PLT Pak Lurah ya? Ya. Oke, nggak apa-apa. Nanti dibantu oleh Pak RW. Untuk dari kelurahan memang kalau ada perwakilan dipersilakan untuk bersama. Cukup dari saya, mohon maaf dan silakan untuk diikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Joko Solo yang mengatakan apabila kita membutuhkan sesuatu dengan pemadam kebakaran, ya tidak hanya kebakaran saja Pak, ya kan, mau pertolongan apa, cincin, ya kan, macem lah, hewan buas, silakan hubungi kita, yang dimana kita tidak dipungut biaya sepeser pun, cuman kita buat apa ya, video ucapan terima kasih saja, ya kan, dan juga dia mengutarakan setiap warga harus wajib memiliki, guna fungsinya untuk mencegah bahaya kebakaran menjadi besar. Baik, untuk selanjutnya sambutan dari Pak RW 01 Bapak Siswanto dipersilakan. Kemudian mohon izin, terima kasih banyak atas kehadirannya. Mohon izin Bapak-Bapak ya, ini kemudian saya sedang menjadi perwira piket di Jakarta Barat. Jadi di Jakarta Barat tanggung jawab daripada Bapak Joko Susilo 1 kali 24 jam. Dan terima kasih banyak sudah bisa hadir, Komandan. Terima kasih. Terima kasih, Komandan. Mohon izin Ibu Ana, Ibu Vera, Pak Siswandi, saya akan menyampaikan beberapa materi tentang bahaya kebakaran dan cara penanganannya. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya tanya apa kabar, jawabnya luar biasa. Apa kabar luar biasa? Kalau semangat pagi sambil mengepalkan tangan ya. Semangat pagi. Pagi. Apa kabar? Luar biasa. Apa kabar? Luar biasa. Jadi intonasi nada juga mempengaruhi kita mengajak audien untuk mengikuti kita ya. Kalau misal, apa kabar? Apa kabar? Beda ya Bu Ana ya. Beda. Coba, semangat pagi. Pagi. Apa kabar? Luar biasa. Ya, baik, kasih aplaus buat kita semua. Baik, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang saya hormati di RW 01 Kelurahan Romalaka. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Yang saya hormati Ibu Ana, kemudian Ibu Vera, kemudian Bapak Siswandi selaku pimpinan yang ada di RW 01, kemudian para anggota, ya ada 16 ya, ada 2 regu. Anggota A dan B yang diarmadai oleh Bapak Rahmat Ton A ya. Kemudian Ton B Bapak Yudi. Ya, terima kasih banyak anggotanya dan para masyarakat atau para pedagang juga yang sudah hadir di acara pembentukan dan pembinaan relawan kebakaran. Nah, pada hari ini Bapak-Bapak saya akan hanya menyampaikan pengalaman dan beberapa kejadian-kejadian yang ada di sekitar Kecamatan Tambora ya. Di antaranya di Kelurahan Romalaka itu terjadi kebakaran yang agak besar ya di ruko mainan ya. Kemudian kemarin juga Pak Rahmat, tadi Pak Dani sudah menyampaikan bahwasanya tidak hanya dalam kebakaran penanganan kita, namun pelayanan kita juga dalam penyelamatan ya. Baik itu penyelamatan cincin, kemudian hewan liar atau buas. Seperti Pak Rahmat kemarin telepon saya, halo Pak Jai, ada ular sanca, ularnya besar di pagar ya Pak Rahmat ya.
Nah itu saya langsung menghubungi anggota yang ada di sektor 4 Tambora dan langsung meluncur ke TKP ya. Apapun itu ya Bapak-bapak. Jadi pelayanan kita adalah sekarang nama dinas kita Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan. Jadi nomenklatur penyelamatan inilah yang menyebabkan kita semakin banyak pekerjaan, seperti misalkan terjadinya pohon tumbang yang menghalangi jalan. Nah itu sudah menjadi tugas kita untuk melaksanakan penopingan ya, dipotong. Namun kalau misalkan adanya pohon yang tidak menyebabkan kerugian, misalkan tidak menghalangi jalan umum, itu tidak boleh oleh kita, namun bolehnya oleh Dinas Pertamanan. Kita mengevakuasi pohon yang menghalangi lajunya mobilisasi daripada lalin. Nah, seperti itu. Nah, Bapak-bapak ini sudah terkumpul kurang lebih ada 28 orang ya yang sudah mengisi absensi. Ini alhamdulillah cukup banyak juga antusiasnya. Jadi Bapak-bapak, kita akan berlatih bagaimana cara memadamkan api ya. Tapi pertama-tama di sini ada yang tahu apa definisi daripada api? Ada yang tahu definisi api itu apa? Api ya, kita merokok ya, kita merokok terus kita menyalakan korek. Itu ada apanya? Api. Api apa asap? Api. Nah, api itu apa itu api? Apa sih? Pembakar. Kemudian setelah adanya api kecil, kemudian adanya yang istilah kebakaran seperti itu. Apa itu kebakaran? Ya. Jadi ada dua istilah yaitu api. Api adalah suatu reaksi oksidasi yang sangat cepat yang menghasilkan panas dan nyala. Ada panas, ada nyala. Ya, itu adalah api. Reaksi oksidasi cepat yang menghasilkan nyala dan panas. Nah, kemudian kalau kebakaran itu apa? Nggak tiba-tiba kebakaran itu langsung besar, tentunya dari api kecil dahulu. Dari api kecil kemudian menjadi api besar kalau tidak tertangani. Maka kebakaran disebut apa? Kebakaran ya, api kecil menjadi api besar itu disebut begitu. Apa gimana nih? Ya, jadi ada 3 unsur pembentuk daripada api. Yang pertama satu adalah bahan, yang kedua adalah oksigen, yang ketiga adalah sumber panas. Nah, sumber panas itu bisa dari cahaya matahari atau dari alam. Cahaya matahari, kilatan petir, dari meletusnya gunung berapi, itu adalah dari alam. Nah, kemudian ada dari energi mekanik, ada juga dari energi listrik, itu adalah sumber panas. Nah, kemudian adanya bahan itu ada yang bahan padat, kain, kertas, kemudian plastik dan lain-lain. Kemudian ada juga bahan gas, ya, ada gas. Baik, untuk hari ini di sektor Kecamatan Tambora satu kegiatan pembentukan relawan ya, atau redcard untuk tingkat kelurahan. Ini dilaksanakan di RW 01 Tuan Romalaka. Nah, untuk secara keseluruhan tahun 2025 ini di Damkar sektor Kecamatan Tambora ada 8 titik kelurahan. Ini perjalanan di tahun ini dilaksanakan di Romalaka. Selanjutnya di kelurahan-kelurahan yang lain akan menuju. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Izin Pak, saya nggak ngasih Swandi, ngasih Swandi. Iya, ada koreksi, terima kasih. Kebetulan saya sebagai sekretaris RW 01 dalam hal ini mewakili seluruh pengurus dari Pak RW, Ibu Ana di sini sebagai bendahara, dan seluruh RT di lingkungan RW 01.
Kami mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak dari suku dinas pemadam kebakaran, terutama dari wilayah Tambora ya Pak ya, Jakarta Barat dan sektor Tambora ya, dan dalam hal ini juga diwakili juga oleh Pak Dian untuk yang di Roa Malaka. Bapak Ibu warga yang sudah hadir di sini, terima kasih, dan terutama buat suku dinas pemadam kebakaran yang memang akhir-akhir ini kita sering dengar ya, selain untuk membantu menangani hal-hal kebakaran, tapi di situ juga ada beberapa kali kita saksikan, kita dengar ada yang cincinnya nggak bisa keluar, dibantu oleh mereka. Kemudian ya kasus ya binatang hewan liar seperti ular dan lain-lain itu juga dibantu. Sampai saya dengar juga ada anak kucing ya di bawah gorong-gorong, itu juga kita meminta bantuan ya, lebih condong meminta bantuan ke suku dinas pemadam dibandingnya maaf ya untuk yang instansi terkait seperti dinas pertamanan atau peternakan gitu ya. Kita mengucapkan terima kasih karena hari ini diberikan kesempatan di lingkungan RW 01 untuk pembinaan ya dan pelatihan untuk kita tahu. Jadi ya saya harap warga di sini juga nanti bisa mengikuti apa yang menjadi materi yang sudah diarahkan oleh bapak-bapak dari suku dinas pemadam, diikuti bagaimana. Jadi untuk ke depan di lain waktu kita sudah ada sedikit ya pengetahuan pembelajaran ya, kalau hal-hal kecil di awal kita sudah bisa menangani, ya mudah-mudahan tidak sampai meluas. Tapi kalaupun misalnya sampai amit-amit terjadi yang kebakaran yang cukup hebat, yang cukup besar, saya rasa memang yang ahlinya di sini dari suku dinas yang harus menangani. Jadi sementara untuk pagi ini nanti kita bisa ngikutin ya materi-materi yang diberikan oleh bapak-bapak dari tim suku dinas pemadam. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Atas waktu dan kesempatan saya mengucapkan terima kasih kepada tim dari suku dinas pemadam kebakaran sektor Tambora dan terutamanya lagi di Roa Malaka Pak Dian. Atas perhatian dan kerjasamanya kami dari seluruh pengurus di lingkungan RW 1 dan pengurus RT mengucapkan terima kasih lagi kepada bapak-bapak dari suku dinas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebakaran gas kemudian kita siram pakai air kayak apa? Padam tidak, ya. Ya baik. Sini Pak, maju lagi Pak, maju. Maju. Kita ini mau belajar berhitung atau mau belajar ini? Ciptakan suasana hati dengan happy ya. Apapun masalah kita, apapun persoalan kita, hidup kita bekerja harus dengan hati yang happy ya, harus happy. Ya. Kalau kita belajar berhitung bisa Pak? Bisa ya? Bisa. Ya kita berhitung 1, 2, 3 sampai 6. Bisa ya? Saya ikuti gerakan saya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bisa bapak-bapak? Bisa. Sekarang tangan kirinya 1,5. Tangan kirinya 1,5. Yang agak munduran, yang tidak nyampe agak munduran. Yang tidak nyampe agak mundur. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gampang berhitungnya? Gampang? Gampang ya. Oke, sekarang kedua tangan kita main. Kita melatih motorik kita. Kita bisa tidak nih? Ya. Bisa dimulai? Gampang ya, berhitung 1 sampai 6. Anak TK juga bisa. Ya, anak TK juga bisa. Sekarang kita latihan motorik kita dengan kedua tangannya. 1, 2. Nah, kalau yang tangan kirinya adalah 1,5. Saya, yuk kita mulai sama-sama. Kita latihan motorik kita, gerakan tangan kita dengan hitungan angka 1 sampai 6. Gerakan dimulai. 1, 2. Mana? Ini setengah tuh. Tuh benar. Ya.
Ya, mulai, ulang. Tangan di bawah, yuk, semangat. Nah, samain dulu tangan kirinya, satu. Lanjut. Nah, ini setengahnya mana Pak Rahmat? Nah, ya, setengah. Ini gerakan tangannya, satu, ini baru satu ya. Samain semuanya, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gimana, bisa Bapak ya? Bisa. Setengah ya? Bisa. Ya baik, kasih aplaus buat kita semua. Terima kasih banyak. Satu lagi, kalau saya katakan ikuti kata-kata saya ya, ikuti kata saya. Sapi, kuda. Sapinya ada berapa? Coba. Berapa, Bu? 3. Ikutin kata-kata saya. Clue-nya adalah ikutin kata-kata saya. Kuda, sapi, kuda. Sapinya ada berapa? 5. Berapa? 5. Tadi sama Bu Ana tadi apa? Clue-nya adalah ikuti kata-kata saya. Ikuti kata-kata saya ya. Harusnya udah nyambung. Ini ada kurang lebih 28 orang harus nyambung nih. Kuda, sapi, kuda. Kudanya ada berapa? 2. Berapa? 2. Ikuti kata-kata saya, ikuti kata-kata saya. Ikuti. Ya, ulang. Sapi, kuda. Sapinya ada berapa? Jawabnya adalah sapinya ada berapa? Oh, sapinya ada. Kan ikuti kata-kata saya. Jadi yang diikuti adalah kata terakhir. Sapinya ada berapa? Bukan dijawab, dihitung sapi, kuda. Jadi sapinya ada berapa? Jawabannya sapinya ada berapa? Ikuti kata-kata saya. Ya baik Bapak. Kali ini kita akan latihan cara pemadaman langsung untuk para peserta biar bisa melaksanakan semua untuk berlatih langsung dengan menggunakan karung goni dan menggunakan apar. Ya, baik. Saya Gen Asto. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penggunaan apar. Belum belajar. Belum tahu, nanti saya akan coba. Iya, betul. Ya, kalau sini merah berarti kosong, tekanan yang kurang. Tekan. 1, bebaskan. Nah. Cabut, hit. Cara putar atau di, nah, putar, bebaskan. Oke. Disemprot. Nah. Sekarang harus tekan, Pak. Tahu nggak? Iya. Yang ke arah teman ya. Ini karena kalau di sini tekanan apa? Kalau ini yang terjadi terjatuh kena mata ya kena jadi ini jadi punya pangkas ya. Kelihatan muntah seperti ini. Ya, jadi ini tekan, nah sudah kita bawa. Berarti ada isinya. Bawahnya karena udah dilepas, cabut ini kita bawa. Kita bawa kasih tekan api. Ya, Bapak, ya, coba. Ini, Ya. Bapak tekannya jangan dikredit.
Logak warga itu mah Pak udah. Jadi tabung juga maksimalnya kan hanya 3 kilo, 3 kilo. Jadi sedikit. Ini tegaknya di sini, jangan di sini ya Pak. Berapa di sini? Nah, di bawah gitu. Jadi pegang sini. Pokoknya megangnya ujung biar mantap. Ya, Ngample jadi ngample. arahkan ke kaki. Ya dah betul Pak. Itu. Ini yang apa? Ada saya Pak. Yang sulit. Di tangannya ini jempol, baru kita ini tangan. Ini tangan kita. Ya, buat. Jangan ini kita nggak boleh tapinya. Ya. Takutnya sebenarnya sampai dia dekat, jangan dilempar. Kalau dilempar api akan mengikuti kita. Bawa pelan-pelan. Katakan dia jalan, jangan diangkat kalengnya karena akan panas. Iya. Api ada, benda panas. Pegangannya Pak Ali, pegang kurang ke depan. Abangnya aja Pak. Pak, bisa dijelaskan adanya pembentukan dan pelatihan Red Car di wilayah RW 01 Kelurahan Romalaka ini? Apa kebanyakan dari masyarakat kalangan apa ya Pak yang diikutsertakan dalam pembentukan dan pelatihan Red Car ini? Terima kasih. Saya mewakili pengurusan RW di sini ya. Untuk yang partisipasi hari ini ada beberapa warga dan kaki lima ya. Dalam hal ini yang berusaha di wilayah lingkungan RW 1. Jadi kita ajak mereka partisipasi supaya juga mengetahui bila mana kejadian kebakaran ataupun yang perlu penyelamatan, mereka sudah tahu harus bagaimana mengkoordinasikan dengan petugas yang Pulau Malaka. Itu sih Pak.
warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan Dian Agustinus, Kasatgas Kelurahan Romalaka. Pada hari ini, pada hari Minggu tanggal 1 Juni 2025 sedang dilakukan pelatihan pembentukan dan pelatihan relawan kebakaran di Kelurahan Romalaka RW 01. Nah, langkah ini adalah suatu langkah yang sangat bagus, yaitu untuk pemberdayaan masyarakat, di mana masyarakat mampu memadamkan jika ada kebakaran sedini mungkin. Jadi api masih kecil bisa dipadamkan oleh masyarakat, maka kita lakukan pemberdayaan masyarakat dengan melakukan pelatihan pemadaman menggunakan apar dan menggunakan juga sarung boni agar masyarakat bisa dan tidak takut lagi untuk melaksanakan pemadaman.